Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada Anda semuanya di perkuliahan hari ini, perkuliahan di mata kuliah kewirausahaan pada pertemuan ke-14. Seperti biasa, profil saya ya, Anda harus ingat khususnya di nomor WA saya. Oke, materi hari ini yaitu business plan ada dalam materi literatur kewirausahaan. Ya, selalu Anda ingatkan materi kewirausahaan Anda wajib didampingi dengan literatur kewirausahaan tersebut. Ya, tidak tergantung dari penjelasan saya pribadi. Ya, oke. Untuk selanjutnya yaitu kita langsung pada materi pokok, yaitu masalah bisnis plan atau rencana usaha. Yang kemarin ya, pertemuan kemarin di dalam suatu perusahaan yang kemarin kita jelaskan ya, di dalam setiap perusahaan pasti akan bahas masalah 4 aspek. Aspek keuangan yang pertama, kedua aspek pemasaran, ketiga aspek produksi, dan aspek personalia. Ya, kalau kemarin kita bahasnya cuma marketing plan, itu masalah aspek pemasaran doang. Kalau bisnis plan di sini adalah perencanaan usaha untuk kesemuanya, ya, untuk semua aspek, di mana semua aspek atau 4 aspek dalam suatu perusahaan tidak dapat berdiri sendiri, harus linear, harus bersinergi antara aspek satu dan aspek selanjutnya. Itu yang harus Anda pahami. Ya. Di dalam suatu aktivitas perusahaan, 4 aspek ini harus bersinergi dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Oke, semoga apa yang Anda dengarkan, Anda amati bahwa di dalam suatu perusahaan pasti 4 aspek ini harus ada ya, baik perusahaan industri ya, perusahaan dagang, perusahaan perorangan. Oke. Materi berikutnya ya. Menurut Big Graph tahun 1994 tahun 1994 441 ya. Business plan yang dimaksud adalah dokumen yang disediakan oleh entrepreneurship sesuai dengan pola pandangan penasihat profesional yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan cenderung ke masa depan dari sebuah perusahaan. Itu menurut Big Graph, business plan, menggambarkan yang barusan saya jelaskan tadi. Dari penjelasan tadi, itu terdiri dari 1. Ya, analisis tentang manajemen. 2. Keadaan fisik bangunan. Ya. Yang ketiga, masalah karyawan. Yang keempat, produk. Ya. Yang kelima, sumber permodalan. Ya. Yang keenam, informasi tentang jalannya perusahaan. 7. Neraca dan rugi laba perusahaan. 8. Proyeksi aliran kas. 9. Atau terakhir, strategi tujuan perusahaan yang hendak dicapai. Ya. Jadi dari 7 hal ini yang disampaikan oleh Big Graph. Ya. Business plan ya, merupakan dokumen yang disediakan oleh entrepreneurship sesuai dengan pola pandangan penasehat profesional
yang membuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan cenderung ke masa depan dari sebuah perusahaan. Di mana menurut Big Graph ya, business plan itu yang terdiri dari ya analisis, ya tadi ada saya sebutkan semua, ya ada 9, ya, yaitu pertama analisis tentang manajemen, 2 keadaan fisik bangunan, 3 karyawan, 4 produk, 5 sumber permodalan, yang keenam informasi tentang jalannya perusahaan, yang ke-7 neraca dan rugi laba perusahaan yang berhubungan dengan laporan keuangan, yang ke-8 proyeksi aliran kas, 9 strategi tujuan perusahaan yang hendak dicapai. Jadi itu yang menurut Big Graph ya. Harapan saya Anda paham apa yang kami sampaikan barusan tadi ya, dari 1 sampai 7 menurut pandangan Big Graph. Oke, barangkali Anda ada yang kurang paham ya atas yang saya jelaskan, bisa disampaikan ya. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti perkuliahan ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.